Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan praktek coaching dengan menggunakan alur tirta. Perkenalkan, nama saya Diana Nurholida. Saya Dinda Eki Setia Putri. Saya Soehartono. Kami calon guru penggerak angkatan 7 kelas 129 Kabupaten Situbondo. Assalamualaikum Ibu Dinda. Waalaikumsalam Ibu Diana. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, bahagia ya? Bahagia. Alhamdulillah. Hari ini Ibu Dinda akan melakukan praktik coaching. Kira-kira bolehkah saya tahu siapa coachingnya pada hari ini? Bapak Hartono. Bapak. Iya. Sebelum Ibu Dinda melakukan coaching, mohon izin saya bertanya, bagaimana rubrik penilaian yang dilakukan selama praktik coaching hari ini? Rubrik yang akan saya lakukan yaitu sesuai dengan tahapan tirta. Ada tujuan, identifikasi, reaksi, rencana aksi dan tanggung jawab. Baik. Berarti nanti dalam menilai kegiatan coaching ini, Ibu Dinda akan menggunakan tahapan tirta, begitu ya? Iya. Oke, terima kasih. Berikutnya juga mohon izin saya bertanya, nanti dari ketiga kompetensi yang akan Ibu Dinda kembangkan dalam praktik coaching pada hari ini itu apa? Yang saya kembangkan itu kan dalam praktek coaching itu kan ada tiga. Ada kehadiran penuh, ada mendengarkan, dan pertanyaan yang berbobot. Mungkin yang akan saya lakukan yaitu pertanyaan yang berbobot. Baik, kalau begitu saya mohon izin ya Iya. untuk mengobservasi kegiatan coaching antara Ibu Dinda dan coachingnya Pak Hartono. Saya berikan waktu kurang lebih 10 menit untuk melakukan coaching. Saya mohon izin untuk observasi. Silakan kepada Ibu Dinda dan Pak Hartono. Terima kasih Bu Diana. Assalamualaikum Pak Hartono. Waalaikumsalam Bu Dinda. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah pada hari ini saya sehat saja dan mungkin ada perasaan saya masih tergunda gitu. Perasaan tergunda ya Bapak ya. Mungkin perasaan tergunda bagaimana itu Bapak? Begini Bu Dinda, kenapa saya ada perasaan tergunda ini? Ya ini di sekolah saat saya mengajar itu adalah perasaannya adalah sering anak-anak itu ya pada saat mengajar anak-anak ada yang masih berkeliaran. Kalau saya kasih tugas anak-anak sering berkeliaran kemana-kemana itu mungkin ada sekitar 10 anak yang berkeliaran itu tidak. Padahal ada sebagian anak yang tugasnya selesai dia langsung berkeliaran mana dia sudah menjadi temannya kadang seperti itu. Oh berarti topik sekarang hari ini ya apa nih Bapak? Topik yang hari ini adalah permasalahan pembelajaran yang dilakukan oleh saya di pembelajaran di kelas. Oh, berarti pembelajaran di kelas dibahas. Yes. Apa yang akan Bapak dapatkan dari pembelajaran coaching? Mungkin dari pendapat maksudnya pelajaran yang didapatkan mungkin nanti bisa menyelesaikan masalah-masalah yang saya hadapi yang pertama. Yang kedua bisa memberikan nuansa baru pada anak-anak tersebut bagaimana caranya untuk memberikan identifikasi masalah yang tadi sudah Bapak jelaskan tadi itu terjadi di mana? Baik Bu Dinda, dalam permasalahan yang dihadapi saya itu adalah identifikasi yang pertama yang mungkin saat pembelajaran pembelajaran di dalam kelas yaitu saat saya mengajar. Yang pertama itu adalah anak tersebut itu saat memberikan pelajaran anak banyak yang berkeliaran. Itu di dalam anak yang banyak berkeliaran itu bisa mengganggu teman-teman di kelasnya. Dari seperti itu akan suasana di kelas itu tidak kondusif, jadi akhirnya ramai. Yang kedua mungkin seperti itu anak-anak tersebut itu sudah sebagian itu tanpa ikut merasakan seperti itu tanpa berkeliaran
itu tidak bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Mungkin anak tersebut itu dugaan saya itu adalah mungkin itu tanpa dengan kinestetik itu tidak berjalan bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Mengapa anak seperti itu ya Pak? Mengapa siswa Bapak seperti itu? Kemungkinan seperti ini juga. Ada beberapa yang kasus yang saya identifikasi, saya amati dari pembelajaran tersebut. Ada 5 anak ya, tadi kan 10. Jadi ada 5 anak yang memang sudah pintar, dikasih soal tersebut itu cepat selesai. Jadi anak tersebut bisa kemana-mana. Akhirnya dengan seperti itu anak-anak itu bisa berkeliaran dan bisa mengganggu temannya karena sudah selesai semua. Dengan seperti itu anak-anak itu ya itu soalnya itu sudah saya pernah kerjakan. Soalnya itu sudah saya tahu. Jadi ini anak meremehkan. Jadi seperti itu juga. Yang kedua yang saya amati itu anak yang kelima itu tanpa dia berkeliaran, tanpa dia mengerjakan tersebut, itu tanpa dia tidak bisa mengerjakan apa yang saya berikan, apa yang saya terangkan di kelas. Jadi dia merasa dia mungkin seperti itu, dia lari terus. Akhirnya setelah identifikasi permasalahan tersebut, saya bekerja sama dengan teman yang di bawah kelasnya, yaitu saya bertanya kepada guru kelas di bawahnya. Jadi anak tersebut memang Pak, anak yang 5 ini tanpa dia berkeliaran, tanpa dia berjalan, dia tidak bisa mengerjakan hal-hal tersebut. Yang tentunya itu mungkin anak yang sudah 5 tentu itu bisa menyelesaikan dahulu, jadi bisa mengganggu kelas tersebut. Apakah Bapak tidak ada strategi-strategi pembelajaran mungkin yang membuat anak itu tidak keluar kelas sebelum jam istirahat atau saat pembelajaran Pak? Oke, Bu Dinda, strategi yang saya lakukan atau rencana yang saya lakukan itu yang pertama, rencana itu adalah saya berkomunikasi dengan teman sejawat. Yang kedua, menanyakan kepada guru di bawah kelas. Contohnya yang saya lakukan tadi itu sudah berkolaborasi dengan teman itu adalah menanyakan identik anak-anak tersebut bagaimana gitu. Nah, strategi yang saya lakukan itu adalah sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan, yaitu saya lakukan itu adalah pembelajaran diferensiasi. Dengan seperti itu saya amati kok bagaimana anak tersebut untuk melakukan seperti itu. Jadi saya memberikan pembelajaran tersebut sesuai dengan pembelajaran diferensiasi. Anak sudah memilih. Jadi setelah memilih, anak yang pintar itu pasti memilih yang bagaimana menerangkan contoh, membuat video. Jadi anak-anak itu membuat videonya dengan di kelompok itu. Jadi yang pintar-pintar itu saya lakukan sendiri. Jadi menonton atau melihat cara memberikan kalau tugas itu suruh buat. Jadi akhirnya dengan melakukan strategi itu, jadi anak-anak itu bisa agak lama. Jadi yang pintar itu menyelesaikan dengan kurun waktu itu, membuat video itu kan lama gitu. Jadi seperti itu yang strategi yang saya lakukan. Yang kedua yang saya lakukan itu adalah pendekatan kepada anak yang kinestetik itu, maksudnya berjalan. Saya duduk, saya ajak ngomong, saya ajak ngobrol. Akhirnya dengan seperti itu anak tersebut bisa diajak ngobrol. Jadi dia tidak berkeliaran, tidak mengganggu temannya. Jadi dengan secara mengobrol dia bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan pada saya seperti itu. Apakah itu sudah solusi yang sudah Bapak jelaskan barusan? Apakah itu sudah terlaksana atau bagaimana Bapak? Baik, Bu Dinda, solusi yang saya lakukan atau rencana yang saya lakukan itu alhamdulillah dengan kurun waktu itu kurang lebih dari 1 minggu ini saya lakukan, alhamdulillah ada perkembangan yang dilakukan oleh strategi yang saya lakukan, ada perkembangan pada anak tersebut. Contoh seperti anak yang tadi itu pintar, jadi dengan melakukan seperti itu membuat anak-anak yuk tonton video, setelah menonton baru kita membuat video bagaimana caranya. Dengan seperti itu kan rentang waktu itu yang dilakukan itu agak lama. Jadi anak-anak itu tidak berkeliaran. Akhirnya anak-anak tersebut bisa
bisa duduk bersama dengan mereka semuanya, tidak mengganggu teman. Jadi akhirnya kelas itu bisa kondusif. Dalam kondisi seperti itu Bapak, berarti Bapak sudah menemukan solusi dan strateginya Bapak masing-masing. Tadi Bapak rekan sejawat siapa nih Pak yang ikut serta dalam menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi? Baik, pendukung yang saya lakukan itu dengan teman sejawat itu adalah satu, karena di sekolah kami itu ada 2 ombel, jadi kami bekerja sama dengan teman sejawat di kelas sebelah. Yang kedua, saya dengan berkolaborasi atau pendukungnya itu adalah teman di bawah, yaitu di kelas 2. Tentu pendukung yang harus saya lakukan itu adalah meminta atau meminta kepada kepala sekolah sebagai leadership saya itu bagaimana cara menyelesaikan seperti itu. Yang ketiga, yang berikutnya adalah pendukungnya itu adalah memberi kepada orang tua. Tentu saya memberikan informasi apa yang dilakukan anak-anak di dalam kelas, itu saya memberikan informasi penuh kepada orang tua. Tentu umpan balik dari orang tua itu akan ada kepada saya, jadi efeknya itu akan ada. Jadi saya memberikan informasi, orang tua memberikan informasi kepada saya. Jadi akhirnya seperti itu, pendukung baik itu teman sejawat, kepala sekolah, orang tua, bahkan yang lebih penting itu adalah anak. Jadi kita melibatkan anak. Jadi setelah itu kita akan nyaman di dalam kelas itu, bisa anak-anak yang belajar itu nyaman. Apakah respon orang tua itu positif atau negatif setelah Bapak memberitahukan bahwa anaknya seperti ini gitu? Alhamdulillah, apa yang saya berikan kepada orang tua tersebut, memberikan informasi, responnya itu sangat positif. Kenapa? Tahu kelakuan yang dialami oleh anak di sekolah, dan anak tersebut itu orang tua itu memberikan masukan kepada saya, dan saya tahu apa yang dilakukan oleh di rumah. Jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah orang tua itu memberikan respon positif kepada saya. Alhamdulillah, berarti ada respon dari orang tua. Mungkin dari selama saya melakukan coaching dengan Bapak Hartono, mungkin Bapak Hartono bisa menyimpulkan apa yang Bapak Hartono dapatkan dari coaching ini, Pak. Baik, terima kasih Bu Dinda. Selama kita berbincang-bincang untuk coaching ini, alhamdulillah dari apa yang saya ada permasalahan, jadi saya bisa menemukan masalah, terus memberikan solusi yang saya lakukan. Saya memberi solusi saya keluar, jadi keluar dari saya sendiri. Jadi seperti ini. Jadi awalnya saya mengira bahwa anak-anak ini kok bisa seperti ini. Saya menyangka bahwa anak-anak itu yang salah. Tapi dengan kesalahan tersebut saya harus memperbaiki metode ataupun pembelajaran yang saya harus berikan, itu harus bagaimana anak itu nyaman, bagaimana anak itu memilih pembelajaran tersebut. Jadi seperti itu. Berarti Bapak sudah mendapatkan solusi, dan siapa saja yang terlibat dalam masalah yang Bapak hadapi, ya Pak ya. Setelah saya kunci itu Pak, bagaimana perasaan Bapak hari ini? Alhamdulillah, perasaan saya yang awalnya sebelum kita melakukan bercakap atau coaching ini, saya merasa masih dengan seperti ini saya plong, merasa senang. Jadi plong sudah. Jadi menemukan solusi-solusi permasalahan yang saya hadapi gitu. Berarti Bapak sudah menyelesaikan semua masalah yang Bapak hadapi, dan Bapak bisa menyelesaikan sendiri, punya masalah sendiri diselesaikan sendiri. Dengan Bapak sekarang sudah dengan kondisi baik, senang, gembira gitu ya Pak. Iya. Terima kasih banyak Bapak Hartono sudah melaksanakan coaching. Saya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah berjalan lancar ya Ibu. Alhamdulillah iya. Dari yang sudah dilakukan tadi, saya mengamati bahwa satu coach ini sudah menggunakan prinsip-prinsip coaching yang ditandai dengan kemitraan.
kemitraan. Kemitraan yang juga ditandai dengan adanya tujuan percakapan yang sudah disepakati. Kemudian tujuannya juga datangnya dari coaching. Kemudian percakapannya juga kreatif nih, sehingga memaksimalkan potensi yang ditandai dengan percakapan yang ditutup dengan membuat kesimpulan yang dinyatakan oleh coaching. Baik, mohon izin saya bertanya, apa yang sudah dilakukan saat praktik coaching, Ibu Dinda? Yang sudah saya lakukan itu Ibu sudah sesuai dengan indikator yang sudah saya harapkan. Dari awal indikatornya apa sudah sesuai. Terus perasaan Kuci tadi plong, senang, iya Ibu. Terus Kuci akan melakukan strategi-strategi atau metode-metode biar siswa atau masalah yang dihadapi oleh Bapak Hartono itu terselesaikan. Strategi dan metode yang tadi dilakukan yaitu menggunakan Chromebook, bekerja sama dengan satu tim, bekerja sama dengan kepala sekolah, dengan wali murid, mungkin itu Bu Diani. Terus sudah mulai muncul ide-ide yang Bapak Hartono mengungkapkan ide-idenya sudah terlaksana. Baik, dari apa ya Ibu Dinda sampaikan nih, saya dapat menyimpulkan ya pada akhirnya bahwa indikator yang diharapkan dari coaching dan juga coaching akhirnya bisa tercapai begitu ya, dengan alur-alur tirta yang sudah terlaksana satu persatu demikian ya. Kemudian dari hasil pengamatan saya mohon izin menyampaikan hasil pengamatannya. Yang pertama itu adalah coach sudah menggunakan tahapan tirta dalam melakukan coaching. Kemudian yang kedua, coach sudah memberikan pertanyaan berbobot dan pertanyaan yang sifatnya terbuka sehingga coach dapat menemukan ide-ide dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Kemudian izin bertanya nih Bu Dinda, dari 3 kompetensi seorang coach, kompetensi mana yang ingin Ibu Dinda kembangkan sebagai coach? Yang saya ingin dikembangkan lagi yaitu bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar yang Kuci yang saya nanti ujikan itu bisa menyelesaikan sendiri tanpa dia sadari, menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapi. Luar biasa ini. Alhamdulillah ya, kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Semoga apa yang menjadi niat kita menjadi amal jannah juga bagi kita semua. Dan semoga permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach bisa dapat terselesaikan. Semoga hari ini bermanfaat. Tetap semangat ya kita ya. Iya, Tetap semangat. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam pengamatan saya ada kalimat saya kurang berkenan. Gitu ya. Jika ada baiknya berarti itu datangnya dari Allah SWT. Jika ada yang salah mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa. Baik Ibu Dinda, Pak Hartono, terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.